Tahukah Anda apa itu stunting? Ya, stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang yang kurang dari normal berdasarkan usia dan jenis kelamin akibat dari malnutrisi kronis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Stunting masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Global Nutrition Report tahun 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. WHO pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia masuk dalam negara tertinggi ketiga di Asia Tenggara dengan prevalensi sebesar 36,4%. Nah, penyebab stunting berasal dari banyak faktor. Yang pertama adalah faktor bayi. Apa saja itu? Yaitu bayi mengalami defisiensi zat besi, bayi sering mengalami infeksi, berat badan lahir rendah, dan bayi tidak memperoleh ASI eksklusif. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari orang tua, yaitu ibu pendek dengan tinggi badan kurang dari 150 cm, ibu mengalami malnutrisi terutama pada waktu hamil dan menyusui, ibu hamil kurang energi kronis dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, ayah pendek dengan tinggi badan kurang dari 162 cm, ayah perokok atau peminum alkohol, faktor penyakit, asupan gizi sejak usia dini yang kurang, dan anemia pada ibu. Selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu status ekonomi rendah, kurangnya pengetahuan tentang gizi, kelahiran dekat kurang dari 2 tahun, riwayat BBLR, hygiene dan sanitasi lingkungan yang kurang bersih yang masih tinggi. Dampak stunting sangat beragam, yaitu kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Anak akan lebih tinggi beresiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting? Untuk ibu hamil bisa dilakukan dengan cara pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik, pemberian suplementasi tablet tambah darah, pemberian suplementasi kalsium, pemeriksaan kehamilan, perlindungan dari malaria, dan pencegahan HIV. Untuk ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan dapat dicegah dengan cara promosi dan konseling pemberian ASI eksklusif, promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, penata laksanaan gizi buruk, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang, pemantauan dan promosi pertumbuhan, pemberian suplementasi vitamin A, pemberian suplementasi bubuk tabur gizi seperti taburia, pemberian imunisasi, pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, dan pencegahan kecacingan. Untuk anak usia 24-59 bulan dapat dicegah dengan cara penata laksanaan gizi buruk, pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang, pemantauan dan promosi pertumbuhan, pemberian suplementasi vitamin A, suplementasi bubuk tabur gizi seperti taburia, pemberian suplementasi zinc untuk pengobatan diare, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, dan pencegahan kecacingan. Untuk remaja putri dan wanita usia subur dapat dicegah dengan cara makan dengan gizi seimbang, informasi diet yang tepat bagi rematri, dan pemberian suplementasi tablet tambah darah. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antar lintas sektor dalam penurunan stunting. Yang pertama adalah peran pemerintah yang berupa integrasi dan sinkronisasi, pelaksanaan intervensi, dan penggerakan multisektor serta pemantauan. Yang kedua adalah mitra pembangunan berupa dukungan teknis, studi, dan plotting. Yang ketiga adalah dunia usaha berupa perbaikan gizi karyawan, aspek produksi, dan edukasi masyarakat. Yang keempat adalah perguruan tinggi dan organisasi profesi berupa pengembangan program pelatihan, pendampingan masyarakat. Yang kelima adalah masyarakat madani dan media massa berupa edukasi masyarakat, pelatihan, dan pemantauan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan kerjasama multisektor untuk menurunkan angka stunting. Mari
Kita bersama-sama cegah stunting dengan cantik. Puskesmas Ponco, Tolak stunting dengan cantik.